Selamat sore para sejawat sekalian. Selamat sore para guru besar, para senior, dan saudara sekalian. Kali ini kita akan ketemu lagi ya, membicarakan mengenai percutaneous balloon mitral valvuloplasty atas kerjasama dengan PT Philips Indonesia. Jadi kami mengucapkan terima kasih pada PT Philips yang telah bekerja sama dengan PIKI dalam menyelenggarakan acara pada sore hari ini. Sore hari ini ada dua pembicara. Yang pertama adalah Dr. Erwan Martanto, dan yang kedua adalah Profesor Budi Yuli. Ya. Yang pertama adalah dari Bandung, ya, dari kita lihat itu Departemen Kardiologi Vascular Medicine, Faculty of Medicine, University of Padjadjaran, Bandung. Ya, yang kedua Prof. Budi Yuli dari Universitas Gadjah Mada, ya, Departemen Kardiologi dan Vascular Medicine, dan juga dari Rumah Sakit Sarjito. Ya, saya kira kita semua sudah kenal kedua pembicara ini. Dr. Erwan nanti akan bicarakan mengenai echo, sedangkan Prof. Budi Yuli akan membicarakan mengenai BMV-nya. Jadi learning objektif kita pada sore hari ini adalah to understand step-by-step assessment of mitral valve and related structures by echocardiography, and to understand the advantage and pitfalls of echocardiographic assessment of mitral stenosis to guide clinical or interventional decision making. Dua learning objective ini nanti akan di-cover oleh Dr. Erwan. Sedangkan dua yang terakhir yaitu to understand patient selection, patient considerations, special considerations and complication of percutaneous balloon mitral valvuloplasty, dan to understand procedural step by step of percutaneous balloon mitral valvuloplasty yang akan disampaikan nanti oleh Profesor Budi Yuli Setianto. Baiklah, untuk yang pertama kami panggil Dr. Erwan Martanto untuk menyampaikan presentasinya untuk waktu 40 menit. Silakan Dr. Erwan. Baik, selamat sore Dr. Riki. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore juga kepada para guru besar, sejawat sekalian, serta para senior. Jadi yang pertama, terima kasih banyak kepada PIKI yang telah mengikut sertakan saya dalam acara distance learning pada sore hari ini. Dan dalam topik ini kita akan sedikit mengingat-ingat apa yang dulu mungkin waktu kita sedang residen pernah kita kerjakan di Echo Lab, terutama pada pasien-pasien dengan mitral stenosis. Saya tidak akan berbicara mengenai anatomi, mengenai epidemiologi, apalagi mengenai treatment tentunya, dan apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini semua hanya terkait dengan apa yang kita bisa dapat dengan melakukan ekokardiografi pada pasien-pasien dengan mitral stenosis. Jadi kalau kita berandai-andai, sebelumnya, jadi sebagai disclosure, sebagian dari clips dan slide saya diambil dari mesin Affinity. Ini mesinnya Philips. Jadi kalau kita berandai-andai, ada pasien yang datang, dan kemudian kita menegakkan diagnosa klinis sebagai mitral stenosis, maka tentu sejawat akan melakukan echo sebagai langkah yang pertama untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Baik itu untuk menentukan manajemen maupun juga untuk mengetahui sampai sejauh mana penyakit ini sudah berlangsung. Jadi kalau kita taruh probe seperti ini dan kita lihat di screen, tentu sejawat semua sependapat bahwa ini adalah mitral stenosis. Nah, pertanyaan yang pertama kali muncul adalah bagaimana manajemen yang sesuai untuk pasien ini. Apakah kita akan cukup dengan medikamentosa saja, atau kita perlu melakukan intervensi, dan seterusnya. Jadi pemeriksaan ekokardiografi saya rasa akan sangat banyak menjawab
kebutuhan kita tadi, pertanyaan-pertanyaan tersebut tadi, mulai dari melihat etiologinya, menentukan severity dan tentunya juga morfologinya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengakses anatomi dan juga hemodinamik sebagai dampak dari mitral stenosis. Serta mungkin juga kelainan-kelainan lain yang bisa kita dapatkan mungkin berhubungan dengan mitral stenosis, mungkin juga tidak. Jadi kelainan-kelainan yang berdiri sendiri sebetulnya. Dan yang terakhir tentu apa yang intervensi, apa yang cocok dan kapan yang perlu dilakukan, serta evaluasi setelah intervensi. Saya rasa ini akan lebih banyak disampaikan oleh Dr. Budi, oleh Prof. Budi. Kita mulai dengan konfirmasi etiologi mitral stenosis, tentunya dari sudut pandang ekokardiografi. Jadi hal-hal yang penting untuk dilihat adalah tentang klasifikasi, bagaimana commissuresnya, dan kemudian juga leaflet mobility-nya. Mekanisme yang utama dari rheumatic mitral stenosis adalah adanya fusi komissura. Dan ini kerap diikuti dengan pembendekan dari kordanya, lalu daun katupnya mengalami kalsifikasi, menebal, dan akhirnya restricted dalam bergerak, menjadi tidak pliable lagi. Hal ini kalau kita lihat berbeda dengan mitral stenosis yang disebabkan karena degeneratif. Yang umumnya kita bisa temukan pada elderly, yaitu kita temukan adanya kalsifikasi di anulus, bukan pada leaflet atau commissuresnya. Dan umumnya dia tidak mengalami gangguan sehingga tidak mempunyai konsekuensi hemodinamik. Sementara pada mitral stenosis yang kongenital, kita bisa lihat pada tabel ini, di situ tidak ada proses kalsifikasi, tapi sebagian besar kelainannya terjadi pada subvalvar, sehingga yang terjadi adalah gangguan dari leaflet mobility. Dia menjadi juga tidak pliable. Dan etiologi lain yang jauh lebih sedikit daripada rematik, congenital, dan degeneratif adalah penyakit infiltratif yang mungkin juga disebabkan karena proses inflamasi, misalnya seperti pada lupus. Kita bisa lihat semua tidak ada klasifikasinya, komisurusnya juga jarang sekali mengalami gangguan, tapi yang sering adalah kelainan pada daun katupnya. Nah, ini adalah beberapa parameter yang diperlukan untuk menentukan severity selain valve area, kita lihat di atas, kemudian juga pressure gradient dan PA pressure. Sebetulnya masih ada banyak sekali parameter-parameter lain yang bisa kita gunakan, tetapi pada sore hari ini kita hanya akan melihat beberapa parameter saja, terutama yang masuk ke dalam rekomendasi kelas 1. Jadi kita bisa lihat yang pertama adalah bagaimana kita mengakses valve area. Planimetri merupakan salah satu metode pengukuran yang paling direkomendasikan untuk mitral stenosis. Mengapa? Karena dia tidak dipengaruhi oleh kondisi flow, tidak dipengaruhi oleh masalah hemodinamik, tidak ada pengaruh dari chamber compliance, dan juga tidak terpengaruh seandainya ada kelainan katup lain. Kita tahu bahwa pada rheumatic heart disease kadang-kadang bisa diikuti dengan aortic stenosis dan sebagainya, tetapi penghitungan planimetri pada katup mitral itu tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan tersebut. Dan dia mempunyai hubungan yang sangat baik, berkorelasi sangat baik dengan anatomical valve area. Dan kalau sejawat beruntung, tentu bisa menggunakan real time 3 dimensi yang akan memperbaiki dan meningkatkan akurasi dari pengukuran valve area ini. Pada pasien-pasien yang mengalami atau dengan atrial fibrilasi, tentu perlu diukur berulang. Ini adalah problem yang mungkin paling merepotkan untuk teman-teman yang tidak terlalu banyak bekerja di echo, bahwa begitu ada pasien AF, kita terpaksa mengukur setidaknya 5 kali, dan sebaiknya dipilih untuk siklus yang lebih kurang mirip. RR-nya tidak berbeda jauh. Jangan yang satu pendek sekali atau kemudian yang berikutnya panjang sekali, maka itu akan memberikan hasil yang sangat berbeda. Yang perlu kita lakukan sebetulnya sangat mudah, tinggal kita zoom
mitral valve-nya, kemudian kita perbaiki gain-nya, jangan over gain, karena kalau over gain semuanya jadi putih, kita nggak bisa mengukur apa-apa, dan kita bisa ukur pada mid diastole. Kalau kita sulit menentukan, kita tinggal scroll dan kita tentukan saja mana yang paling besar. Tentu saja ini menjadi sangat sulit kalau misalnya ada severe calcification. Semuanya putih, kita nggak tahu mana lagi lubangnya. Ya. Dan kalau misalnya ada akustik window yang buruk. Pengukuran yang lain yang juga mudah tetapi masuk ke dalam rekomendasi kelas 1 adalah pressure half time. Metode ini walaupun dipengaruhi tapi tidak terlalu dependent terhadap heart rate dan juga terhadap transmitral flow. Dia juga cukup baik pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi. Sama halnya dengan valve area tadi, maka idealnya pengukuran dilakukan dalam 5 slope dengan panjang yang lebih kurang sama. Nah, bagaimana sejawat menghitung pressure half time-nya? Di sini ada yang gambar yang tengah, ada contoh 3A, B, dan C. Yang kita lakukan adalah yang C. Jangan mengambil yang puncak awal ke bawah lalu menghubungkan kedua puncak, tapi kita cari slope-nya, dan kemudian kita membuat garis untuk mendapatkan nilai PHT-nya. Namun ada kalanya kita hanya melihat satu slope, seperti gambar yang kanan. Atau lebih repot lagi kalau slope yang mid diastole lebih tinggi pada early diastole. Dan pada keadaan seperti itu tentu kita tidak bisa menggunakan metode pressure half time untuk menentukan valve area. Nilai valve ini juga menjadi tidak tepat bila terdapat kondisi-kondisi yang memperpanjang atau memperpendek diastolic filling period. Contohnya misalnya pada pasien-pasien dengan severe aortic regurgitasi. Di LV ada volume overload dan kemudian bisa juga meningkatkan tekanan sehingga kemudian diastolic filling period-nya berubah. Ini akan menyebabkan overestimasi dari valve area-nya. Itu sebabnya, salah satu sebabnya kenapa pressure half time tidak pernah dilakukan untuk mengevaluasi hasil PTMC. Jadi karena ada ASD-nya yang iatrogenik, maka kita tidak akan menggunakan pressure half time untuk immediate respon dari hasil BMP tadi. Yang berikutnya adalah tentang continuity equation, dan yang sebelah sini adalah gambar mengenai PISA. Ini adalah pemeriksaan yang sebetulnya cukup baik, tetapi continuity equation tidak bisa dipakai kalau pada pasien AF. Demikian juga kalau dengan significant mitral regurgitasi atau ada aorta regurgitasi yang berat. Yang jadi masalah paling besar adalah akurasi dan reproducibility-nya yang mungkin sangat terbatas karena parameter yang dihitung banyak. Kita perlu menghitung diameter LVOT, kita perlu menghitung VTI dari LVOT, VTI dari transmitral. Makin banyak yang dihitung, makin banyak yang bisa salah. Apalagi dalam rumusnya kemudian dikuadratkan. Kalau rumusnya dikuadratkan, maka kesalahan yang kecil tentu menjadi pangkat 2. Hal yang serupa juga sama pada assessment dari PISA. Ini membutuhkan kesabaran betul untuk melihat dome-nya di mana, kemudian kita mengadjust decrease limit-nya sehingga mendapatkan kubah yang terbaik, lalu diukur. Dan begitu salah mengukur kubahnya, angkanya dikuadratkan dan hasilnya akan ya tentu tidak akurat. Yang kedua, setelah kita menghitung valve area, kita bisa menghitung gradient, mean mitral gradient. Parameter ini juga sebetulnya masuk rekomendasi kelas 1, dapat dipercaya, namun dia bukan parameter yang terbaik. Karena parameter ini dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya seberapa besar katup mitralnya terbuka, bagaimana heart rate-nya, dan curah jantungnya, dan dengan sendirinya transmitral flow-nya. Jadi yang mempengaruhi sebetulnya cukup banyak, walaupun penggunaannya cukup relevan dan kemudian mudah dilakukan.
mengapa kita tidak menggunakan peak gradient? Peak gradient itu tergantung sama compliance atrium yang pasti sudah menjadi tidak baik, apalagi kalau mitral stenosis severe dan berlangsung lama. Fungsi diastolik dan juga regurgitasi mitral akan mempengaruhi peak gradient. Itulah sebabnya kita lebih memilih menggunakan mitral gradient sebagai bagian dari severity assessment. Pengukurannya mudah, sejawat tinggal menggunakan optical window, sampel volumenya ditaruh di antara leaflet tips, kemudian gain-nya diatur, dan diharapkan kita bisa mendapatkan envelope, Doppler envelope yang baik. Dan setelah itu kita tinggal men-trace si envelope-nya dan kita akan mendapatkan, software akan menghitung otomatis berapa mean gradient-nya. Jet-nya menjadi penting untuk diperhatikan, karena jet ini akan membantu kita mengidentifikasi apakah ada deformitas yang berat dari katup ataupun juga dari aparatus subvalvar yang lainnya. Sehingga kita kemudian mendapatkan hasil yang bisa dipercaya. Kalau sejawat lihat di gambar ini pengukuran yang tidak terlalu tepat sebetulnya, karena kita lihat dia diukur dengan jarak R ke R yang berbeda-beda. Sehingga hasil envelope yang pertama, yang tengah, dan yang paling kanan, tentu kalau dihitung akan berbeda cukup jauh. Sebaiknya, sekali lagi dihitung pada cycle yang lebih kurang mirip, sehingga kita mendapatkan angka yang juga mirip-mirip. Mean mitral gradient itu juga dipakai untuk mengevaluasi setelah dilakukan mitral valvuloplasti. Dan kita harapkan tentu tekanannya akan berubah setelah dilakukan valvuloplasti. Yang berikutnya adalah dengan pulmonary artery pressure. Sejawat bisa mencoba menghitung ini, caranya sangat mudah, itu menggunakan tricuspid regurgitasi. Jadi sama seperti tadi dengan dari apical four chamber view, kalau ini kurang bagus, tilting sedikit, sejawat bisa mendapatkan right ventricle focus, jadi gambarnya sedikit foreshorten, tidak terlalu masalah, karena kita mau lihat tricuspidnya. Dan kadang-kadang kita bisa juga mengambil dari view lain, misalnya dari subcostal atau dari short axis tinggi aorta, lalu kita mendapatkan tricuspidnya. Nah, kalau misalnya tetap tidak terlihat dengan jelas, tapi kita tahu di situ ada tricuspid regurgitasi, kita bisa menggunakan agitated saline, seperti orang bikin bubble. Kita masukkan NaCl, kemudian harusnya atau biasanya kemudian Doppler envelope-nya menjadi lebih jelas. 3 gambar envelope Doppler yang bawah ini adalah bukan contoh yang baik. Jadi gambarnya nggak jelas ujung dan batas-batasnya. Ada yang batas kirinya jelas, batas kanannya tidak jelas. Ada yang kiri kanannya terlihat tapi puncaknya tidak jelas dan seterusnya. Dan mungkin kalau mau dibilang satu fatwa di ekokardiografi, kalau dia tidak jelas, tidak bisa diukur, jangan diukur. Karena sejawat klinisi yang mengirim pasien kepada kita membutuhkan data yang betul-betul tepat, bukan kira-kira. Kalau gambar seperti yang kanan, itu puncaknya kita nggak bisa lihat, lalu sejawat menarik garis parabolik, beranggapan itu tepat, hasilnya bisa mencelakakan pasiennya. Jadi kita selalu berpendapat bahwa kalau tidak bisa mengukur dengan baik, kita tidak ukur dan berarti tidak akan ada data. Itu akan jauh lebih baik daripada datanya tidak tepat. Oke, kita sudah mencoba menghitung valve area tadi dengan planimetri dan juga dengan pressure half time. Kita sudah mencoba menghitung mean gradient dan juga pulmonary artery pressure sebagai supportive finding, dan kemudian kita bisa mempunyai 3 kategori dari katup mitralnya yang mengalami stenosis tadi, ringan, sedang, atau berat. Nah, kalau pasien datang dengan keluhan sesak, maka pertanyaannya kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita bisa lihat guideline. Guideline saya tidak akan masuk banyak di situ, tetapi apa yang direkomendasikan? Yang pertama adalah simptomatik. Pasiennya ada sesak tadi. Kemudian severe,
lalu morfologinya harus favorable untuk dilakukan tindakan, dan kemudian tentunya tidak ada kontraindikasi. Jadi sekarang kita akan melihat tentang morfologi dan juga kita akan melihat ada atau tidaknya kontraindikasi dengan echo. Sejawat pasti sudah sangat akrab dengan tabel Wilkins seperti ini, dan kalau kita tahu bahwa Catherine Otto itu dewinya valvuler, di WHO dia menulis bahwa pemahaman mengenai morfologi, mengetahui mobility, thickening, calcification, subvalvular thickening, itu tidak hanya penting untuk melihat mekanisme mitral stenosis, tetapi dia juga sangat membantu untuk menentukan pilihan intervensi, dan juga tentunya dipakai untuk melihat outcome dari intervensinya. Waktu tahun 1990, tabel ini lebih kenal sebagai nama Abascal. Sejawat saya rasa lebih mengenal dengan nama Wilkins score. Dia dibuat untuk memprediksi keberhasilan PTMC pada pasien dengan rheumatic mitral stenosis. Jadi kita akan lihat bagaimana geraknya dari sangat pliable sampai menjadi sangat restricted, bagaimana ketebalannya, klasifikasinya, dan juga ketebalan subvalvarnya. Dengan berjalannya waktu, banyak orang yang tidak terlalu happy karena dianggap tidak bisa menjelaskan atau membuat prediksi yang baik, sehingga kemudian muncul ada Nobuyashi score, waktu 3D sudah muncul, ada Anwar score, kemudian ada New Redo score, dan lain-lainnya termasuk Sutaria dan Pandial. Dan sayangnya ternyata semua dari scoring system ini tidak ada satupun yang lebih superior daripada yang lain. Semua punya penelitian kecil-kecil menggunakan skornya dan kemudian melihat hasilnya baik kalau menggunakan skor punya saya. Itu Nobuyashi yang bilang. Nanti Anwar juga mengatakan hal yang sama dan juga membuat skor sistem yang lain. Tetapi sebetulnya tidak ada atau belum ada validasi yang digunakan untuk melihat semua skor pada populasi yang sangat besar, sehingga kita sebenarnya belum bisa menganggap mana scoring sistem yang paling baik. Dan saya percaya sejawat setuju dengan pernyataan yang nomor 4, bahwa kita sebagai orang-orang yang bekerja di ruang echo, di lab echo, tentu akan menggunakan metode yang sangat familiar dengan kita. Saya terus terang sangat familiar dengan Wilkins dan tidak familiar dengan scoring system yang lain. Jadi sekarang kita bisa coba lihat kembali ke Wilkins score karena itu yang banyak kita kenal. Saya rasa sejawat-sejawat semua juga mungkin lebih banyak mengenal Wilkins score seperti ini. Kalau kita lihat dari 4 parameter atau item yang harus diukur, dan kita lihat hanya thickening ada batasan yang jelas. Yang ringan 4-5 mm, yang berat lebih dari 8-10 meter. Semuanya sangat terukur. Tetapi bagaimana dengan mobility, calcification, subvalvular thickening, itu ya kita harus melihat, belajar berlatih, karena tidak ada batasan yang betul-betul ada cut-off-nya seperti thickening. Untuk mobility, sejawat bisa menggunakan metode pengukuran dari rate. Ini bukan dari Wilkins, tapi bisa digunakan. Jadi kita hitung dari angle bagian posterior dari aorta junction, ditarik garis sampai di ujung tips, leaflet tips, itu kita kasih nama XY line. Dari situ kita bikin garis perpendicular ke dome yang paling tinggi, puncak kubah yang paling tinggi kita kasih nama AB, dan kalau AB dibagi XY itu kurang dari 0,25, maka ya masuk mild, dan kalau lebih dari 0,5 kita hitung severe. Untuk thickening saya rasa tidak susah, kita bisa ukur di ujung tipsnya pada mode 2D, tinggal ukur. Ada beberapa penulis yang mengukur beberapa, jadi di sepanjang anterior leaflet mereka buatkan beberapa tempat, lalu mereka hitung dan kemudian mereka rata-ratakan. Untuk klasifikasi, kita bisa lihat seberapa berat
klasifikasi pada daun katupnya dan juga pada bagian-bagian lainnya termasuk pada subvalval thickening, apakah terlihat atau tidak. Dan kemudian sejawat akan mempunyai skor, karena skor yang paling baik mungkin 4 sampai 16 kalau itu terparah. Ya, dan Wilkins mengatakan bahwa kalau skornya 8 atau di bawah 8, maka outcome untuk kalau kita mengerjakan BMV akan memberikan hasil yang cukup baik. Sementara beberapa penulis dari India, dari Pakistan, kita tahu di sana banyak juga pasien-pasien atau angka kejadian rematik mitral stenosis cukup tinggi. Mereka mempunyai beberapa tulisan mencoba melakukan BMV pada skor yang jauh lebih tinggi. Ada yang 10, ada yang sampai 12 mereka coba. Dan ternyata dalam jumlah yang kecil katanya hasilnya baik juga. Dari mana angka 8 ini muncul pada penggunaan mitral score? Jadi angka 8 ini adalah hasil perpotongan dari garis sensitivitas dan spesifisitas dari endpoint-nya adalah good outcome bila dilakukan valvuloplasti. Dan kita bisa lihat dari beberapa publikasi yang menggunakan skor ini bahwa outcome-nya memang jauh lebih baik kalau skornya 8 atau di bawah 8. Nah, setelah kita melihat severity dan melihat morfologi dari katupnya, maka yang harus kita lihat juga adalah consequences, baik consequences hemodinamik maupun juga consequences anatomi dari mitral stenosis, serta mungkin masalah atau lesi yang lain yang saya katakan tadi mungkin berhubungan atau sebagai dampak dari mitral stenosis, mungkin juga tidak. Yang pertama adalah left atrium. Left atrium pasti akan tampak sangat besar, bahkan ada yang besar sekali yang kita sebut giant left atrium kalau dia sampai sekitar 70. Kita bisa ukur di parasternal long axis view. Cara ini sebetulnya tidak lagi direkomendasikan oleh American Society of Echocardiography, tetapi dengan cara ini setidaknya kita bisa mempunyai gambaran kasar untuk prediktor. Kalau LA size-nya kurang dari 5 cm, 50 mm, maka keberhasilan BMV-nya nampaknya bisa lebih diharapkan ketimbang kalau misalnya LA-nya sudah lebih dari 60. Bagaimana dengan trombus? Saya rasa trombus akan ada di mana-mana pada pasien dengan mitral stenosis, apalagi kalau dia dengan atrial fibrilasi. Kadang-kadang di transtorakal tidak terlalu jelas, sehingga kita perlu menggunakan transesofageal, dan saya rasa modalitas transesofageal adalah mandatory kalau memang direncanakan untuk mitral valvuloplasti, selain untuk melihat struktur katupnya yang lebih detail, kita juga bisa atau harus mengevaluasi atrial appendage dan juga tempat-tempat lain yang barangkali tidak terlihat jelas dengan transtorakal. Sebagai contoh misalnya pada gambar yang paling kanan. Ini adalah gambar bicaval view dan kita bisa lihat ternyata ada trombus menempel di septumnya. Saya nggak tahu kalau seperti ini Prof. Budi berani nggak bikin puncture di situ. Tentu akan sangat berisiko. Nah, pada gambar yang lain dari pasien ini, di transtorakal ternyata kita tidak melihat ada trombus di situ. Jadi itulah salah satu manfaat untuk melihat dengan transesofageal, dan kemudian kita perlu melihat dengan lebih detail baik pada atap dari LA atau RA, kemudian dari septumnya, dan pada semua sisi karena trombus bisa terjadi atau bisa menempel di mana saja. Beberapa penulis, sekali lagi yang terbanyak dari India dan Pakistan, itu mengklasifikasikan trombus berdasarkan besar dan tempatnya. Jadi mereka menganggap bahwa kalau ada trombus kecil di left atrial appendage, trombusnya tidak protruded masuk ke atrium,
maka mereka menganggap bahwa itu safe untuk dilakukan valvuloplasti. Yang penting dia jangan protubate. Tapi kalau dia keluar, apalagi dia menempel pada septum, tentu saja ya itu tidak bisa dilakukan dan kita akan memberikan antikoagulan sampai kemudian kita bisa evaluasi dan trombusnya hilang. Hal yang lain yang bisa kita temukan adalah misalnya aortic stenosis. Aortic stenosis cukup sering ditemukan bersama-sama dengan mitral stenosis pada kasus rema, dan hati-hati dalam mengukur valve area, aortic valve areanya, karena kalau kita mengukur valve area aorta dengan cara yang biasa, misalnya dengan continuity equation, mungkin kita akan mendapatkan valve area yang salah karena terjadi low gradient. Darah preloadnya sedikit rendah sehingga kita akan mendapatkan seakan-akan low gradient aortic stenosis. Sehingga kita perlu mengukur dengan planimetri, itu adalah hal yang paling baik. Tricuspid regurgitasi juga sangat sering kita temukan, baik itu bagian dari associated lesion, sudah muncul dari kapan-kapan, atau bagian dari severitas dari penyakitnya menjadi lebih berat karena mungkin mulai terbentuk atau terjadi pH. Dan adanya tricuspid regurgitasi bisa kita manfaatkan untuk menghitung pH pressure dengan lebih mudah. Kelainan lain pada septum yang harus dicermati oleh teman-teman yang kerja di echo adalah bagaimana bentuk septumnya. Sayang gambar ini tidak bergerak, saya kehilangan videonya, tapi interarterial septum ini sangat melambai-lambai ke kiri dan ke kanan, dan kalau kita lihat ada 5 klasifikasi, apakah dia dari midline ke kanan, apakah dari midline ke kiri, dan seterusnya, atau dia ke kiri dan ke kanan. Pada gambar ini yang sebetulnya adalah yang tipe 5. Jadi dia bergerak bidirectional dengan jarak yang sama. Dan saya yakin ini akan menimbulkan kesulitan tersendiri yang cukup challenging barangkali untuk para intervensionis untuk membuat puncture di sana. Yang juga barangkali tidak langsung berhubungan adalah tentang ventricle kiri. Orang masih menganggap bahwa mitral stenosis tidak akan mempengaruhi ventricle kiri. Kita tahu kalau mitral regurgitasi akan menyebabkan volume overload di sana, kalau aorta stenosis akan menyebabkan pressure overload di sana. Tetapi dengan mitral stenosis harusnya tidak terjadi apa-apa. Itu anggapannya. Sementara ternyata bahwa hampir sepertiga penderita-penderita dengan mitral stenosis mengalami penurunan fungsi LV. Dan ini bukan akibat cerita miokarditis zaman dahulu waktu akut rheumatic fever, bukan karena masalah-masalah CAD yang kebetulan menjadi pre-existing, tetapi ini memang disebabkan karena mitral stenosisnya. Jadi pendekatannya adalah dengan adanya mitral stenosis, maka transmitral jet velocity-nya akan meningkat. Sehingga kemudian terjadi perubahan dari formasi atau pembentukan vortex ring. Kita tahu bahwa aliran darah di dalam rongga jantung tidak ada yang mengalir linier seperti di sungai misalnya, atau seperti kalau bak mandi kita buka lalu mengalir dengan linier seperti itu. Tetapi kalau kita bisa melihat dengan baik dan ada sebetulnya softwarenya, aliran darah di seluruh rongga jantung mengalir dengan berputar. Jadi dia membentuk vortex, dan ini yang membantu dia untuk mengalir dengan lebih efisien, dengan energi yang lebih kecil sebetulnya. Pendapat lain mengatakan bahwa performance LV turun pada pasien-pasien mitral stenosis itu karena ada fibrosis dan shortening dari subvalvar apparatus. Karena dia mengalami pemendekan,
sehingga pada waktu kontraksi dia tidak bisa lebih memendek lagi, sehingga akibatnya performance-nya menjadi berkurang. Yang kita tidak tahu adalah apakah data ini sebenarnya belum terlalu lama, walaupun pengetahuan adanya LV dysfunction itu sudah cukup lama. Yang kita tidak tahu adalah penggunaan GLS ini akan menjadi marker untuk keberhasilan tindakan, karena ternyata kalau dia dilakukan valvuloplasti, maka kita bisa lihat pada gambar yang bawah, itu warna merahnya berubah. Yang kiri masih banyak merah yang pucat, kemudian setelah valvuloplasti, gambarnya merah semua. Artinya, double longitudinal strain-nya membaik, dan itu diartikan bahwa fungsi ventrikel kiri membaik. Dan kita juga tidak tahu apakah dia akan digunakan sebagai prediktor keberhasilan kalau kita mau melakukan PTMV. Tulisan-tulisan mengenai hal tersebut belum terlalu banyak. Nah, yang terakhir adalah mengenai type dan timing serta kontraindikasi. Saya tidak akan masuk ke dalam algoritma ini, dan kita tahu ada banyak sekali algoritma-algoritma yang lain. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa untuk menentukan mitral stenosis severity-nya, kita sudah hitung dengan valve area tadi, karena ini menjadi pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua adalah mengenai simptom, saya rasa menjadi tanggung jawab dari klinisinya. Pertanyaan ketiga adalah apakah ada kontraindikasi untuk mitral valvuloplasti. Kita tahu kalau valve areanya besar, kalau ada trombus, ada mitral regurgitasi yang lebih besar, lebih berat dari ringan atau mild mitral regurgitasi, kemudian adanya absence dari convolutional fusion dan seterusnya, itu harus dibatalkan. Dan itu data itu kita dapatkan juga dari echo. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kalau kita turun, apakah anatomicalnya favorable untuk dilakukan PMC? Ini juga kita sudah bahas, sudah lihat tadi bersama-sama bagaimana kita menentukan Wilkins score. Dan terkait dengan morfologi dan juga clinical karakteristik, kita juga sudah melihat tentang consequences dari dan juga associated lesion dari mitral stenosis. Dan kalau ternyata kemudian tindakan dilakukan, khususnya tindakan TTMC, maka sekali lagi kita memerlukan data-data untuk menilai keberhasilannya. Valve areanya berubah nggak? Mean gradientnya berubah atau tidak? Apakah jadi mitral regurgitasi jadi severe kalau tadinya sudah ada, atau kemudian menjadi septal defect yang besar. Semua itu bisa kita dapatkan dengan pemeriksaan echo. Dan ini adalah slide yang terakhir. Yang menjadi poin adalah saya harus melakukan perhitungan yang sangat baik dari valve area, melihat kontraindikasi, morfologi, consequences. Ini semua ke Prof. Budi. Sehingga Prof. Budi bisa dengan mudah menentukan sikap, apakah dia akan menjalankan algoritma ini, dan kalau dia jalankan, dia bisa menjalankan dengan baik. Setelah itu, kita bisa bersama-sama mengevaluasi keberhasilannya. Nah, jadi poinnya yang saya sampaikan adalah hal-hal seperti itu. Intinya adalah langkah pertama kita selalu menentukan severity dari katup mitral. Tentunya etiologinya juga menjadi penting, dan kemudian kita mengevaluasi morfologinya precisely dan memastikan bahwa tidak ada kontraindikasi. Dan seperti kita lihat tadi bahwa echo measurement itu perlu dilakukan baik sebelum, selama, maupun sesudah tindakan intervensi. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat sore, sejawat sekalian, dengan Prof. Rifki. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Erwan yang telah mengupas tuntas mengenai ekokardiografi yang berkaitan dengan mitral stenosis, khususnya berkaitan dengan tindakan balloon mitral valvuloplasti. Waktunya tepat 40 menit ya.